Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video komparasi lagi teman-teman ya, mengenai LED TV terbaru dari Sony berukuran 65 inch dengan tipe KD 65X 80K dengan KD 65X 85K. Jadi ini merupakan seri-seri terbaru teman-teman ya dari Sony di tahun 2022 ini. Dan di sini kita akan mereview mulai dari segi gini ya, dari segi perbedaan dari kualitas gambar, fitur apa saja yang ada di TV ini, dan terakhir nanti kita akan spill untuk kelengkapan aplikasi dan harga dari masing-masing TV ini teman-teman ya, dan serta kekurangan dan kelebihan dari masing-masing TV ini. Tapi sebelum video dimulai, untuk kalian terus jangan lupa ya dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi, tadi kita masuk ke penjelasan yang pertama. Untuk penjelasan pertama, sekilas TV ini tidak ada bedanya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk kualitas gambarnya juga dia sudah sama-sama 4K dan tanpa bezel atau frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Jadi ini dia untuk tampilan bezelnya di seri 85K teman-teman ya. Tidak ada frame lagi yang menonjol di CCTV-nya. Dan untuk di seri 80K pun sama, dia tidak ada frame lagi juga menonjol di bagian CCTV-nya. Oke, dari segi fitur pun di sini juga sudah dijelaskan teman-teman ya. Kita bisa lihat dengan seri X80K dia sama-sama sudah X1 prosesor, 3 luminous color, motion XR-nya 200 dengan speaker X balance speaker dilengkapi dengan lisensi Dolby Atmos serta OS-nya dia sudah Google TV. Sedangkan di seri X85K yang merupakan seri yang lebih tinggi ya, dari lagi selevel dengan seri X80K. Di sini dia kita bisa lihat prosesornya itu sama, 4K HDR prosesor dilengkapi dengan 3 luminous color pro. Yang membuat beda di sini adalah motion XR-nya dia sampai 800 ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi selisihnya kira-kira lagi 600 ya. Di seri 80K dia motion XR-nya dia 200 dan di seri 85K dia sudah 800. Jadi ada selisih lagi 600 teman-teman ya untuk motion flow XR-nya. Oke, jadi ini untuk speed kecepatan gambar ya, baik menangkap kualitas gambar per detiknya dia bisa sampai 800 gambar ya, upscalingnya. Oke, sedangkan di seri X80K dia masih di angka 200. Jadi untuk sudah dipastikan untuk pergerakan gambar per detiknya di seri X85K ini jauh lebih smooth dan kecepatan penampilan gambar dia sampai mungkin ya 120 gambar per detik, karena ini juga sudah support 120 fps. Nanti saya jelaskan juga mekanismenya dan sistem kerja dari 120 fps nya ya. Oke, itu dia dari segi gininya, motion flow-nya. Dan untuk speakernya pun sama ya, dia sama-sama menggunakan X balance speaker dilengkapi dengan lisensi Dolby Atmos disertai dengan OS Google TV. Ini OS unggulan dari Sony merupakan Google TV. Oke, itu untuk bagian depan layarnya pun, untuk kontrasnya pun kurang lebih hampir sama jika kalian lihat dari depan ya. Ini dia compare gambarnya ya, saya rasa sih sama. Cuma nanti saya akan bedakan untuk motion speednya ya, atau FPS-nya menggunakan ada demo khusus ya dari Sony. Oke, kurang lebih gambarnya sama. Kalian bisa lihat dan bandingkan sendiri. Sip, sekarang kita cek juga untuk tampilan kakinya. Nah, ini tampilan kaki dari X85K. Dia menggunakan plastik tapi lumayan tebal teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Sedangkan di X8 ini halus ya. Plastiknya kita bisa lihat di sini. Nah, ini halus ya karena ada lapisan plastik lagi. Sedangkan di X80K dia agak kasar ya. Kita bisa lihat di sini. Saya rasa sih sama. Oh, beda teman-teman. Di seri 85K ini dia lebih glossy ya untuk kakinya. Kita bisa lihat. Dan di seri X80K dia ada agak kasar ya ininya, tampilan kakinya. Oke, sekarang kita cek juga untuk bagian bawahnya. Nah, untuk lampu power dia sama. Bagian bawah juga ada lampu power manual ya, untuk mematikan dan menghidupkan TV-nya. Dan plusnya lagi di seri X85K dan seri X80K ini dia sama-sama sudah support handsfree atau perintah suara tanpa menggunakan remote. Jadi kalian bisa melakukan perintah pemerintah TV baik mematikan, menghidupkan, dan menyalakan aplikasi sesuai kemauan kalian ya.
menggunakan handsfree atau perintah suara. Dengan kodenya nanti saya jelaskan juga Oke Google-nya teman-teman ya. Jadi suara kalian langsung akan terbaca oleh TV-nya. Oke, itu dia fitur unggulan di seri-seri terbaru dari Sony, baik X80K dan X85K. Sekarang kita lanjut ke portnya teman-teman ya. Perbedaan portnya baik dari USB, HDMI dan lain-lain. Kita langsung cek ke bagian belakang TV-nya. Pertama di sini kita review dari port X80K nih teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk di bagian belakang sini dia hanya terdapat 2 slot untuk USB, baik USB standar maupun 3.0 teman-teman ya. Jadi itu kecepatan transfer datanya di USB 3.0 itu lebih cepat ya. Di sini juga ada digital audio optik atau optikal. Di sini ada untuk audio out, video in atau RCA juga udah isi. Dan ada 4 slot untuk HDMI dan HDMI in standar ada 2, eARC 1 dan DVI 1. Serta koneksi internet menggunakan kabel atau LAN juga sudah ada. Di sini juga ada remote dan HDMI in yang kita bisa lihat di sini. Dan 1 slot untuk antena. Jadi kalian bisa menggunakan ini sebagai menonton siaran digital dan analog ya. Untuk tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini. Ini tempat mounting bracketnya ya. Ada 4 lubang, jadi kalian bisa mempasangkan menggunakan bracket. Serta untuk ininya, kabel powernya dia udah plug and play, jadi tidak menyambung ataupun tidak permanen ada di dalam TV-nya. Tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini. Untuk 65X80K. Sekarang kita lanjut ke 65X85K teman-teman ya. Oke, ini dia untuk tampilan port di X85K. Dari USB dia sama teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini dia menggunakan USB standar dan USB 3.0 ya. Yang support datanya sampai 900 mAh, sama ada audio optik juga, audio out, RCA, 2 slot untuk HDMI in. Yang membuatnya beda tentu ini teman-teman ya. Di seri X85K ini sudah support HDMI 2.1. Jadi cara kalian membandingkan HDMI 2.1 itu kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Di sini ada tulisan eARC atau ARC 4K 120 Hz. Yang sudah dipastikan ini support sampai 120 fps ya. Kalian bisa mengoneksikan PS5 kalian menggunakan HDMI ini ya 2.1 ya. Jadi kalau kalian nanti ingin membeli TV, perhatikan ini ya. Jika di sini sudah ada label 4K 120 Hz, sudah pasti HDMI-nya sudah 2.1. Oke. Jadi fungsinya ini untuk kecepatan gambar agar ketika kalian menyambungkan ke PS5 tidak nge-lag ya atau delay. Dan kalian mendapatkan real time ataupun real pergerakan gambar, baik itu pergerakan mungkin lagi lari dan lain-lain, bisa menggunakan ini ya. Lebih cepat proses datanya karena dia sudah mencapai 120 Hz. Ini poinnya teman-teman ya untuk PS5 ya terutama. Di bagian bawah juga udah ada 4K HDMI in ya yang standar 120 Hz juga. Jadi kurang lebih kalian mendapatkan 2 slot untuk HDMI 2.1-nya yang sudah support 120 Hz. Oke, ini dia istimewanya di X85K. Kenapa dia bisa lebih mahal dibanding X80K. Oke. Sekarang kita lanjut. Untuk di bawahnya juga sama-sama ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN dan ada 1 slot untuk antena ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa pakai antena baik antena digital maupun analog ya. Bedanya juga di seri 80K jadi ada 2 lubang ya untuk remote. Apa tadi lagi satu pemain HDMI audio ya. 2 lubang di sini kayak jack 1 itu kita lihat di sini ya. Tapi di seri 85K tidak isi lagi. Oke. Sekarang kita lihat ini untuk tampilan belakangnya, dia sama-sama juga ada ventilasi agar TV tidak overheat. Tampilan mounting bracket juga seperti itu ya. Jadi ini sudah terpasang baut karena kemarin kita displaynya menggunakan bracket ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, tampilan belakangnya seperti ini. Dan di sini untuk kabel powernya pun sama. Sony sudah plug and play semua ya. Jadi tidak menempel permanen di bagian belakang TV-nya. Oke, itu perbedaan dari segi portnya. Sekarang kita lanjut ke dari segi fiturnya ya. Kita langsung cek sekarang. Dari segi tampilan menu kurang lebih sama teman-teman ya, karena dia sama-sama sudah menggunakan Google TV. Jadi tampilannya sama, semua aplikasi yang terinstall juga sama. Kalian bisa lihat di sini ada Netflix, Prime Video dan masih banyak lagi ya. Semua sama ya, tidak ada bedanya. Baik di settingan pun juga sama. Cuman di sini ada poin penting yang membuat di TV ini beda teman-teman ya. Coba kita lihat juga pengaturannya. Coba kita iniin dulu sini ya. Lanjut kita cek untuk di settingannya teman-teman ya. Di sini kita bisa cek. Kita coba tampilan settingannya pun. Nah ini sama. Ini coba kita slide juga. Kita ke mode settingannya.
Jadi untuk tampilan settingannya pun sama, untuk RAM-nya pun kita bisa cek juga di sini ya. Kita coba cek untuk info tentangnya. Ini agak sedikit buram ya. Sistem, oke. Nah, ini juga sama, cek sistem. Oke. Di penyimpanan. Oke, cek penyimpanan dulu. Ini sama, kita cek penyimpanan. Oke, jadi untuk penyimpanan tersisa di Sony 65X85K ini sekitaran 4,4 GB. Nah, kita bisa lihat di sini. Sedangkan di seri 80K kayaknya sama juga ya, 4,4 GB. Dan untuk kenapa masih tersisa segini, karena sudah download aplikasi yang lumayan banyak ya pada saat pertama install. Yang membuat dia beda di sini kita bisa cek di sini ya. Saya akan jelaskan detailnya. Jadi ini dia, kalian bisa lihat. Jadi ini yang membuat beda itu di saluran input eksternalnya teman-teman ya. Ini di seri X85K dan ini di seri X80K. Terlihat di seri X85K lebih banyak ya untuk pilihan input HDMI 3-nya ya. Kalian bisa lihat, ini sama-sama kita jelaskan untuk input HDMI 3 yang EARC. Di seri X80K dia hanya mendapatkan dua pilihan format. Kalian bisa lihat, ada format yang ditingkatkan dan format yang ditingkatkan menggunakan Dolby Vision. Sedangkan di seri X85K dia ada banyak fitur, kurang lebih ada 3 ya, plusnya 1 ya tambahannya. Jadi dia pertama ada format yang ditingkatkan, ada format yang ditingkatkan menggunakan Dolby Vision, dan format yang ditingkatkan menggunakan VRR. Jadi penjelasnya di sini untuk format VRR itu dia adalah pilihan opsi ini hanya untuk konsol game, jadi PS5 teman-teman ya. Anda mendukung tingkat penyegaran variabel atau VRR. Mode gambar ditetapkan dalam game dan beberapa ya. Jadi ini meningkatkan kualitas ketika kalian bermain game ya, dan meningkatkan istilahnya gini ya, ketepatan gambar, pergerakan gambar, dan tentunya tidak ada delay atau lag pada saat kalian bermain menggunakan PS5 atau Xbox teman-teman ya. Jadi kalian mendapatkan real time-nya tanpa ada delay sama sekali. Sedangkan di X80K dia belum terdapat format seperti itu ya, karena dia belum support namanya HDMI 2.1. Dan plusnya di seri X85K ini dia sudah support VRR teman-teman ya. Dia sama dengan di seri X90K-nya. Oke, jadi itu dia fitur keistimewaan dari X85K ini, dan kenapa harganya juga ya selisih lagi 3 jutaan teman-teman ya dibanding seri 80K ini. Nanti kita akan spill juga untuk harganya di terakhir video. Oke. Dan caranya menemukan HDMI 2.1 ini saya jelaskan. Jadi dari awal ya. Jadi pertama kita back dulu sampai ke menu ya. Kita ketemu home ini. Nah, sekarang kita cari di menu. Ini setelan. Nah, setelah itu kita coba terangkan saluran. Kita pilih saluran input. Dan di sini kita cek untuk input eksternalnya dan kita cari format gini ya. Nah, ini format sinyal HDMI dan kita pilih langsung HDMI 3 EARC atau ARC. Nah, jadi kalian akan menemukan pilihan ini. Dan format ini di VRR ini kalian hanya bisa gunakan ketika kalian sudah mau menggunakan konsol game ya, baik itu PS5, PS4 dan sebagainya. Oke. Xbox juga bisa. Oke, jadi itu saja. Sedangkan di seri 80K belum terdapat ya. Jadi cuma ada 3 pilihan di sini. Format standar, format ditingkatkan, dan format yang ditingkatkan support dengan Dolby Vision. Oke, jadi itu dia untuk format istilahnya untuk fitur perbedaan dari masing-masing TV ini. Dan terakhir sekarang kita akan spill untuk harga dari TV ini teman-teman ya. Terakhir video kita akan spill untuk harganya. Di harga untuk tipe seri KD65X80K ini di kisaran harga 13.199.000 teman-teman ya. Sekali lagi saya ulangi 13.199.000 spesial promo untuk September. Sedangkan di seri KD65X85K dia di kisaran harga 16.999.000. Oke, jadi selisih harganya kurang lebih 3 jutaan. Jadi kesimpulannya di sini fitur unggulan dari LED TV Sony X85K ini yaitu dengan HDMI 2.1 yang support VRR, dan plusnya bisa untuk game teman-teman ya, dan motion flow-nya bisa up sampai 800
Sedangkan di seri 80K dia belum support VRR atau HDMI 2.1 dan motion flow-nya hanya 200. Itu saja bedanya ya. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai perbedaan dari masing-masing TV Sony seri terbaru ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.